Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita dapat bertemu kembali di kelas 9 di tahun ajaran 2020-2021. Walaupun kita belum bisa bertatap muka, tapi kalian harus tetap semangat belajar di rumah. Oke, semangat belajar. Hari ini bahasa Indonesia, Ibu akan menjelaskan materi kita selama 1 semester ke depan. Di kelas 9, yang perlu kalian ketahui, bab pertama itu kalian akan belajar tentang teks laporan percobaan. Di bab kedua, nanti kalian akan belajar yang namanya pidato persuasif. Lanjut, nanti sampai dengan bab yang ketujuh. Oke. Untuk yang pertama, di sini Ibu akan menjelaskan yang namanya kompetensi dasar di bab 1. Kompetensi dasar bab 1 atau KD 3.1, kalian nanti akan mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan yang dibaca dan didengar, atau percobaan sederhana untuk mendeteksi zat berbahaya pada makanan, adanya vitamin pada makanan, dan lain-lain. KD 4.1 menyimpulkan tujuan, bahan, atau alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan yang didengar dan dibaca. KD 3.2 menelaah struktur dan kebahasaan dari teks laporan percobaan yang didengar atau dibaca, atau percobaan sederhana untuk mendeteksi zat berbahaya pada makanan, adanya vitamin pada makanan, dan lain-lain. KD 4.2 menyajikan tujuan bahan atau alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan secara tertulis dan lisan dengan memperhatikan kelengkapan data, struktur, aspek kebahasaan, dan lain-lain. Sedangkan di bab kedua, KD 3.3 mengidentifikasi gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. KD 4.3 menyimpulkan gagasan, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato atau lingkungan hidup, kondisi sosial, dan keragaman budaya yang didengar dan dibaca. KD 3.4 menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Selanjutnya, di KD 4.4 menuangkan gagasan pikiran, arahan, atau pesan dalam pidato atau lingkungan hidup, kondisi sosial, dan keragaman budaya secara lisan dan tulisan dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Ini KD yang pertama yang nanti kalian akan pelajari di bab 1 dan bab 2. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam bab 1, yaitu kita akan berbicara tentang teks laporan percobaan. Untuk di bab 1, kita akan belajar teks laporan percobaan. Di sini ada 6 poin. Poin yang pertama, kalian harus mengerti atau pengertian dari laporan percobaan. Poin kedua, ciri-ciri laporan percobaan. 3, unsur-unsur informasi laporan percobaan. 4, simpulan laporan percobaan. 5, struktur dan kaidah kebahasaan. 6, penyusunan dan penyuntingan laporan percobaan. Ini nanti yang akan kalian pelajari di satu bab yang pertama. Lanjut, di sini yang pertama yaitu pengertian dari teks laporan percobaan. Sebelum kalian masuk ke dalam teks laporan percobaan, apakah kalian pernah melakukan yang namanya laporan percobaan? Jika kalian pernah melakukan yang namanya laporan percobaan, berarti kalian sudah paham apa itu yang dimaksud dengan teks laporan percobaan. Oke, jika kalian belum paham apa yang dimaksud dengan teks laporan percobaan, di sini Ibu akan menjelaskan yang namanya teks laporan percobaan itu adalah teks berisi paparan data secara terperinci, hasil dari praktik, pengamatan, dan juga penelitian. Di sini,
teks laporan percobaan berbeda dengan teks laporan, yang mana laporan percobaan hanya memuat informasi-informasi khusus tentang percobaan yang telah dilakukan. Sementara, teks laporan dapat berupa laporan pengamatan. Jadi, yang kalian perlu ingat, laporan adalah teks yang menyajikan informasi tentang sesuatu sebagaimana adanya. Dan informasi yang dilaporkan merupakan hasil dari observasi dan juga analisis yang sistematis. Tapi kalau yang namanya teks laporan percobaan berarti teks berisi paparan data secara terperinci, hasil praktik, pengamatan, dan juga penelitian. Sini, teks laporan percobaan ditulis berdasarkan percobaan data setelah pengamat selesai melakukan percobaan atau penelitian. Ini mengenai pengertian dari teks laporan percobaan. Yang kedua, kita langsung masuk ke dalam ciri-ciri laporan percobaan. Yang pertama, cirinya yaitu berdasarkan hasil percobaan. Yang kedua, secara objektif sesuai realitas atau fakta. Jadi yang namanya laporan percobaan ya sesuai dengan objeknya. Objeknya harus fakta, harus real, harus apa adanya. Tidak boleh berlebihan, tidak boleh ditambah-tambahkan. Yang ketiga, cirinya yaitu ditulis dengan data lengkap sebagai pendukung dari laporan. Yang keempat, dibuat menarik dan interaktif. Selanjutnya, menuntaskan masalah-masalah yang muncul secara terperinci dan lengkap. Lanjut, di dalam ciri-ciri laporan percobaan, kalian juga harus menggunakan bahasa ilmiah baku, jelas, komunikatif, dan juga logis. Dan yang terakhir, yaitu struktur isi teks secara runtut dan juga harus sistematis. Sistematis itu seperti contohnya teratur. Jadi, antara yang satu dengan yang satunya harus berkaitan. Poin yang ketiga, yaitu unsur-unsur informasi laporan percobaan. Adapun unsur-unsur informasi laporan percobaan terdiri dari 5W plus 1H. Jadi ini unsur di dalam laporan percobaan, yaitu terdiri dari 5W plus 1H. Apa sih 5W plus 1H? 5W plus 1H ini terdiri dari what, who, why, when, where, dan how. Jadi di sini what artinya itu apa? Jadi apa judul dari laporan percobaan yang kalian ingin laporkan? Atau objek, atau juga bisa bahan, dan juga simpulan. Ini ada di poin what atau apa. Sedangkan yang kedua yaitu who atau siapa. Di sini yang bertindak adalah pelaku percobaan. Sedangkan yang ketiga ada yang namanya why. Why itu mengapa. Nah, mengapa di sini yaitu tujuan dari percobaan. Mengapa kita melakukan laporan percobaan? Nah, nanti ketemunya di sini, di why. Lanjut, when atau kapan, berarti di sini waktu percobaannya yang kalian lakukan itu kapan. Ya. Terus di sini where itu di mana? Berarti di sini tempat percobaannya kalian lakukan di mana? Dan yang terakhir adalah how. How ini adalah bagaimana. Bagaimana berarti di sini langkah-langkahnya. Langkah-langkah kalian melakukan percobaan. Selanjutnya, simpulan informasi dalam laporan percobaan. Di sini, simpulan informasi terdapat 2 poin. Yang pertama, informasi laporan percobaan. Nah, yang tadi ini, 5W plus 1H. Yang tadi ada dari unsurnya, kalian turunkan ke dalam informasi laporan percobaan. Jadi tadi kan ada judul, ada objek. Nah, berarti di sini kalian mengajukan pertanyaannya dengan kata-kata apa judul laporan percobaan tersebut? Boleh. Terus apa objek laporan percobaan tersebut? Terus siapa pelaku dari percobaan tersebut? Nah, ini masuknya ke dalam informasi dari laporan percobaan. Sedangkan yang kedua, yaitu langkah menyimpulkan informasi dalam laporan percobaan. Apa saja langkahnya? Langkahnya di sini yang pertama yaitu membaca. Jadi kalian harus membaca dengan seksama laporan percobaan tersebut. Setelah kalian membaca, kalian catat. Nah, catat
di sini ingat, yang harus dicatat itu hanyalah unsur yang tadi, 5W plus 1H di sini. Lanjut, sehabis kalian catat, kalian simpulkan atau kalian membuat simpulan. Lanjut di sini yang terakhir yaitu kosakata atau kata baku. Jadi kalian gunakan kosakata kata baku ya. Lanjut di sini struktur dan sistematika. Di sini struktur dari teks laporan percobaan terdiri dari dua, umum dan juga uraian. Nah, di sini umum atau klarifikasi pernyataan di sini hanya memuat klasifikasi aspek dari sesuatu yang dibahas secara umum. Jadi kalau dibahas secara umum, dia masuknya ke dalam struktur umum atau klasifikasi pernyataan. Sedangkan yang kedua, strukturnya yaitu uraian. Uraian di sini berarti menggambarkan sesuatu yang dibahas secara terperinci, secara lebih detail. Ini adanya di uraian. Kalau tadi yang umum, dia hanyalah secara umum aja yang dibahas. Tapi kalau yang uraian berarti dia lebih detail atau lebih terperinci. Masuk ke dalam sistematika dari teks laporan percobaan. Sistematika dari teks laporan percobaan yang pertama terdiri dari judul. Judul di sini merupakan cerminan dari objek percobaan. Nah, judul laporan percobaan dirumuskan dalam bentuk kalimat yang singkat, padat, komunikatif, dan juga jelas. Dan juga judul harus objektif dan sesuai dengan masalah yang diteliti. Jadi, kalau kalian mengambil judul, misalnya contoh, laporan percobaan uji zat makanan. Ya berarti kalian harus objektif dan juga sesuai dengan masalah yang kalian akan teliti. Yang kedua, yaitu objek. Objek percobaan merupakan benda atau aspek yang akan kalian teliti. Ini sistematika yang kedua. Yang ketiga yaitu pelaku dari percobaan. Yang keempat, tempat dan juga waktu. Yang kelima, tujuan. Yang keenam, sistematikanya terdiri dari bahan atau alat. Nah, jadi bahan-bahan dan alat yang dipergunakan dalam kegiatan percobaan. Lanjut, di sini ada juga langkah-langkah. Nah, di sini langkah-langkah dalam kegiatan percobaan merupakan urutan proses yang harus dilakukan dalam kegiatan percobaan. Karena di sini langkah-langkah dalam percobaan harus dilakukan secara urut. Ya. Jadi tidak boleh diacak. Lanjut, di sini ada juga hasil. Hasil laporan percobaan. Nah, di sini untuk hasil laporan percobaan merupakan hasil yang ditemukan dan terjadi dalam percobaan. Jadi data yang telah diperoleh perlu disusun lagi menjadi sebuah laporan percobaan yang lebih ringkas dan juga sistematik. Yud, sehabis hasil berarti kalian harus membuat simpulan. Nah, di sini simpulan ini merupakan intisari dari hasil percobaan dan juga pembahasan. Sehabis simpulan, poin yang terakhir yaitu daftar pustaka. Daftar pustaka di sini adalah daftar rujukan atau referensi yang digunakan untuk menyusun laporan percobaan. Nah, di sini daftar pustaka biasanya dapat kita jumpai di dalam buku, bisa juga di dalam jurnal, majalah, dan juga artikel dari media cetak. Ini tadi untuk sistematika dari teks laporan percobaan. Selanjutnya di sini ada kaidah kebahasaan dari teks laporan percobaan. Di dalam kaidah kebahasaan teks laporan percobaan, di sini ada ciri-ciri kebahasaannya. Yang pertama yaitu memperkenalkan aspek umum atau kelompok. Jadi di sini contohnya transformasi umum atau makanan bergizi. Nah, ini menggunakan aspeknya adalah umum atau kelompok. Terus juga yang kedua, cirinya yaitu menggunakan kata tugas. Jadi kata tugasnya itu contohnya ketika, maka, lalu, atau kemudian. Yang ketiga,
menggunakan kalimat aktif. Kalimat aktif di sini berarti kalimatnya harus langsung. Yang keempat, menggunakan kata kerja untuk menggambarkan proses dan juga aksi. Nah, di sini kata kerja aktif itu adalah kata kerja yang subjeknya melakukan pekerjaan. Yang kelima, menggunakan kata serapan sesuai objek yang diamati. Kata serapan berarti ini adalah istilah atau bahasa asing. Terus juga poin yang keenam yaitu tidak ada urutan waktu, yang ada urutan kegiatan. 7. Menggunakan kata benda dan frasa benda dibandingkan kata ganti orang. Nah, di sini untuk kata benda itu adalah kata yang mengacu pada benda, manusia, binatang, dan juga yang lainnya. Nah, lanjut yang kedelapan yaitu disertai foto, diagram, atau tabel untuk memperkuat dari teks laporan percobaan. Jadi, kalian selama melakukan yang namanya teks laporan percobaan, kalian harus juga menyertai foto, boleh juga diagram, atau juga tabel. Lanjut, poin selanjutnya yaitu langkah menyusun kerangka teks laporan percobaan. Di sini ada 4 poin. Yang pertama, kalian harus menentukan judul. Yang kedua, menyusun tujuan. Yang ketiga, menyusun teks berdasarkan struktur yang tadi sudah dijelaskan. Yang keempat, kalian harus menggunakan bahasa sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUIB. Lanjut. Di sini yang terakhir yaitu langkah-langkah menelaah dan memperbaiki teks laporan percobaan. Ada berapa langkah-langkah dalam menelaah atau memperbaiki? Di sini ada 3 langkah. Yang pertama, kalian harus menandai makna kata, dan kalimat yang salah. Jadi, kalau ada kata atau kalimat salah, kalian tandai dulu. Setelah kalian tandai, baru masuk ke poin yang kedua, yaitu kalian memperbaiki kata, kalimat sesuai unsur bahasa. Lanjut, sehabis memperbaiki katanya, tadi yang sesuai dengan PUEBI atau PUIB, berarti kalian harus mampu menulis kembali dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar yang sesuai dengan PUIB. Oke, Ibu cukupkan materi kita hari ini. Bab pertama, bab 1 mengenai teks laporan percobaan. Nanti untuk pertemuan berikutnya, bab yang kedua, kita akan membahas tentang pidato persuasif. Tetap semangat belajar, tetap berada di rumah, jaga kesehatan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.